Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, warga desa Kedung Wungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Saya bersyukur sekali bahwa saat ini desa kami, desa Kedung Wungu, mendapatkan kepercayaan dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, yang mana Bapeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan sebuah program yaitu mengenai inovasi desa. Nah, alhamdulillah dari 7.800 desa di Jawa Tengah, desa kami mendapatkan kepercayaan untuk mengaplikasikan program inovasi desa. Di desa kami ini mempunyai unggulan, yaitu sebuah unggulan yang sangat unik, tidak seperti desa-desa yang lain, yaitu adalah mengenai hasil alam yang cukup melimpah, yaitu belut. Yang mana kendala dari desa kami pada saat musim kemarau, maka belut itu jumlahnya akan berkurang. Tetapi pada saat musim hujan cukup. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kami desa warga Kedung Wungu di sini berinovasi untuk mengadakan kelompok peternak belut. Nah, ternyata hal tersebut disambut dengan baik oleh Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang memberikan kepercayaan kepada warga kami untuk mengadakan inovasi desa, yaitu di bidang belut. Ternyata semoga dengan kondisi seperti ini, kami tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan belut di musim kemarau. Nah, ini tentu saja merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada warga, khususnya desa Kedung Wungu, untuk peningkatan ekonomi, terutama penghasilan untuk perbelutan ini. Ternyata setelah disambut tersebut dari pemerintah, nah, warga kami antusias untuk mengaplikasikan inovasi desa ini, sehingga harapan kami bahwa di kemudian hari kita mempunyai unggulan yang lebih baik di bidang perikanan, terutama di bidang belut ini. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 23 September Bapeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan pelatihan tersebut mempunyai dua bidang, yaitu yang satu usaha perbelutan, terus kemudian yang kedua pengolahan hasil belut itu sendiri. Jadi sehingga tidak hanya hasil mentah yang dihasilkan nanti, tetapi olahan belut sendiri yang akan meningkatkan nilai jual atau nilai tambah dari belut itu sendiri. Ketika musim hujan ini, areal persawahan ini menjadi semacam kayak lautan belut gitu ya, Pak? Ya. Iya. Belutnya datang sendiri. Banyak yang lain desa itu kalau setiap hari ada yang mancing, ada yang mencari. Tapi itu kalau waktunya mau tanam padi itu banyak sekali. Tetapi ketika kemarau tidak ada. Setiap hari karena di Kedung Wungu ini kan memang sudah terkenal dari mana-mana. Berarti banyak dari tempat lain datang ke sini Ya. Mencari atau membeli? Ya mencari, yang membeli. Oh, gitu. Mencari tidak bisa akhirnya. Ya, membeli gitu ya. Itu kebetulan tetangga itu tukang mencari belut. Iya ya gitu ya. Tetapi beliau tidak bisa membudidaya. Sehingga ketika musim kemarau seperti ini, itu saya hampir setiap hari ditanya oleh orang-orang mana yang jual belut mana, tetapi ternyata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Muhid, Kepala Desa Kedung Wungu. Kebetulan saya lahir juga di Desa Kedung Wungu. Pertama kali ingin sekali membudidaya belut adalah pertama-tama orang Kedung Wungu itu biasa mencari belut di sawah, Pak. Tetapi belut yang di sawah itu kalau musim kemarau nggak ada. Jadi saya berpikir sama teman-teman saya, gimana ini untuk mencari belut supaya belutnya nggak habis. Akhirnya teman-teman saya
bilang di budidaya saja Pak, itu awal-awalnya gitu. Jadi saya sangat senang sekali kepada masyarakat Desa Kedungu yang berpikir bahwa belut yang ada di Desa Kedungu bukan hanya di musim hujan saja, akan tetapi di musim kemarau belut yang ada di Desa Kedungu itu ada. Saya berpikir pertama kali itu mengapa ke belut, karena saya tanya mungkin ya kalau enggak 10 orang mungkin ada lah, kayaknya 100 orang saya tanya, Bapak kok enggak pada usaha? Kalau ditanya usaha, enggak punya modal Pak. Waktu itu saya belum jadi kades Pak, enggak punya modal Mas. Setelah saya tanya lagi, enggak punya modal. Ke Jakarta bilangnya enggak punya modal, kemana enggak punya modal. Itu awalnya. Jadi sekarang tidak ada alasan modal. Dengan modal jerami, modal sampah, modal belut di sawah, bisa dimasukkan ke dalam tong, itu tidak ada alasan. Jadi berawal dari orang Kedungu bilang waktu saya belum jadi kades itu bilangnya modal. Saya juga berpikir gimana caranya supaya orang jangan bilang modal lagi. Tetapi alhamdulillah kebongkar bahwa ngapain kok bilang modal. Kalau belut itu di Kedungwungu dari zaman saya kecil kan tumbuh sendiri. Mungkin kalau di budidaya kan lebih baik, tidak usah pakai modal. Contoh tadi Bapak Rojikin di sana itu tinggal menggali tanah, terus di sampingnya ada kejebak pisang. Terus ada lagi jerami, ada lagi tai kambing di sampingnya juga. Itu kan sudah nggak pakai modal. Paling sebatang rokok untuk menemani itu modalnya, untuk menemani nyangkul, ngebul itu modalnya segitu. Jadi untuk harapan saya Kedungwungu tidak usah bilang modal-modal lagi. Tinggal ke belakang rumah, mencangkul tanah, mencari kedebok pisang dan yang lain diaplikasikan. Kalau tidak tahu tanya kepada yang kemarin pelatihan di tanggal 22 23 yang kebetulan disponsori oleh Bapeda Provinsi Jawa Tengah itu kemarin. Jadi masyarakat Desa Kedungwungu itu dahulunya kalau untuk usaha bilangnya modal. Makanya saya berinovasi supaya tidak usah bilang modal lagi, larinya ke belut. Mungkin kalau di tempat orang lain belut itu kan harus pakai modal. Walhasil cari bibitnya. Kalau cari bibitnya, cari kejeboknya, cari jeraminya. Kalau di kota kan susah. Tapi di Desa Kedungu itu panjenengan tahu sendiri, di belakang rumah banyak. Jadi tinggal bikin kotak, dikasih media-media yang tersedia di Desa Kedungu itu sudah jadi. Oke, cukup. Harapan untuk menaikkan perekonomian adalah supaya orang-orang di sekitar sini di Kedungwungu nanti kalau belutnya jadi, perempuan yang sekarang ini paling adanya di rumah itu pada gerombol-gerombol, nantinya bisa masak oseng. Dahulu kemarin kan sudah diajarin sama praktisi dari Cirebon, itu untuk meningkatkan perekonomian suaminya yang tadinya nunggu kiriman dari Jakarta ya perantau. Kalau di sini kan 70% itu rata-rata perantau, dagang bubur dan dagang martabak, yang istrinya itu di rumah. Jadi harapan saya itu nanti kan ketika belutnya sudah melimpah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga itu jadi bikin keripik belut, abon belut, kripsi belut, itu yang nantinya dipasarkan lewat PKK Pokja 3.